Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nuranisa Fitria dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna hitam pekat seperti lumpur berbau menyengat. Minyak bumi berasal dari proses pelapukan jasa trenik atau mikroorganisme selama jutaan tahun karena pengaruh tekanan dan suhu tinggi. Kandungan minyak bumi. Penyusun utama dari minyak bumi yaitu hidrokarbon dengan kadar 90-99%. Hidrokarbon terdiri dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Komponen kedua terbanyak dari minyak bumi yaitu belerang, yang menimbulkan bau menyengat pada minyak bumi. Pengolahan minyak bumi. Yang pertama yaitu distilasi bertingkat, merupakan metode pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Jika diurutkan berdasarkan titik didihnya, maka fraksi gas berada di tingkat paling atas, lalu di bawahnya ada fraksi cair, lalu di tingkat paling bawah ada fraksi padat dengan titik didih paling tinggi. Jadi, makin ke tingkat bawah titik didih, fraksi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Titik didih fraksi gas di bawah 20 derajat Celcius. Fraksi ini mengandung senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon dari C1 hingga C4, seperti metana, etana, propana, dan butana. Fraksi gas dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga, seperti gas LPG. Fraksi yang selanjutnya yaitu fraksi cair. Fraksi cair dikenal paling ringan karena mempunyai titik didih 30-40 derajat Celcius. Jumlah C-nya itu dari C5 sampai C7. Fraksi ini berfungsi sebagai pelarut organik. Di bawahnya, pada rentang suhu distilasi 40-150 derajat Celcius, ada fraksi yang paling penting dari minyak bumi, yaitu C8 sampai C12, seperti bensin dan juga nafta. Selanjutnya, pada suhu distilasi 150 sampai 200 derajat Celcius, terdapat senyawa dengan rantai C13 sampai C16, yaitu ada kerosin, aftur, dan solar. Suhu yang lebih tinggi pada kisaran 200 hingga 300 derajat Celcius, yaitu ada senyawa rantai karbon yang jumlahnya C17 sampai C20. Senyawa ini biasanya digunakan sebagai minyak pelumas untuk memperlambat keausan mesin. Dan yang terakhir ada fraksi padat di atas C20 dengan suhu di atas 300 derajat Celcius. Fraksi ini terdiri dari parafin atau wax dan residu berupa aspal. Parafin atau C20 sampai C25 dimanfaatkan untuk lilin dan korek api. Sedangkan C yang jumlahnya lebih dari 25 dimanfaatkan untuk aspal atau bahan pengeras jalan. Proses lanjutan dari minyak bumi ini adalah proses cracking, yaitu proses pemutusan hidrokarbon rantai panjang menjadi lebih pendek. Ciri-ciri proses cracking adalah produk yang dihasilkan memiliki rantai karbon yang lebih pendek, namun jumlah karbonnya tetap. Selanjutnya, proses reforming merupakan proses pengubahan struktur rantai hidrokarbon menjadi bentuk lainnya. Pada proses reforming, terjadi perubahan bentuk rantai karbonnya saja, sehingga massa molekul produk sama dengan massa molekul reaktan. Proses yang terakhir adalah proses treating. Proses ini digunakan untuk menghilangkan zat pengotor yang terdapat pada minyak bumi. Proses treating ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode ekstrasi, berfungsi untuk memisahkan minyak bumi dari pengotor dengan penambahan pelarut. Yang kedua yaitu metode kristalisasi, berfungsi menggunakan proses pengendapan untuk menghilangkan wax pada bahan bakar diesel. Selain kedua metode ini, proses treating dapat dilakukan dengan penambahan NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Proses cracking dan reforming dapat digunakan untuk menghasilkan bahan baku industri petrokimia, sehingga menjadi bahan jadi yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satu bahan baku petrokimia yang berasal dari proses cracking adalah olefin. Senyawa yang termasuk olefin adalah etena,
propena, dan butena. Ketiga senyawa olefin ini dapat diolah menjadi plastik. Kemudian, ada aromatika yang berasal dari proses reforming. Senyawa yang termasuk aromatika ini adalah senyawa benzen, toluena, dan silena. Benzen merupakan bahan baku peledak seperti TNT. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.